Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bagi para sahabat semuanya yang belum sempat menonton podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang atau perihal polemik nasab yang ditampilkan atau disiarkan di bisikan Roma Irama, ini saya ada catatan poin-poin podcast Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani perihal polemik nasab. Poin yang pertama, bahwa tujuan podcast beliau menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah untuk mencari kebenaran. Jadi sekali lagi bahwa tujuan podcast beliau Bang Haji Roma Irama menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mencari kebenaran. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian poin yang kedua, ya, Kiai Haji Imaduddin Usman memperkenalkan diri bahwa beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini saudaranya ada 3, laki-laki 1 hanya beliau, dan beliau ini anak yang paling tua dan saudaranya yang 2 ini perempuan. Kemudian yang ketiga, ya, poin yang ketiga di podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah bahwa Syekh Cili Wulung ini adalah di samping sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga sekaligus sebagai panglima di Kesultanan Banten pada perang Tirtayasa, dan beliau gugur sebagai syahid di Tanara pada tanggal 26 Dzulhijjah 1093 Hijriah. Poin yang keempat adalah bahwa Sultan Tirtayasa adalah leluhur Roma Irama yang ditangkap oleh Belanda karena putri beliau ditekan oleh Belanda. Jadi Roma Irama ini masih ada keturunan dengan Sultan Tirtayasa. Kemudian poin yang kelima adalah alasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengkritisi, mengoreksi klan Ba'alwi karena disemangati oleh ajaran Islam dengan mengutip surat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian menyuplik sebuah hadis, manintasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu haram. Kemudian juga beliau mengutip ucapan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa seyogyanya bagi siapa saja untuk mempunyai perhatian, mempunyai kecemburuan terhadap nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeriksanya sehingga tidak ada seorang yang menisbatkan kepada nasab mulia ini kecuali dengan kebenaran. Kemudian poin yang keenam adalah bahwa latar belakang latar belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam membahas masalah silsilah nasab para habaib atau klan Ba'alwi
ini adalah karena beliau melihat dari realitas sosial yang beliau lihat di tengah-tengah masyarakat. Itu. Kemudian poin yang ketujuh, ya, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menjelaskan tentang data-data, referensi-referensi serta manuskrip kitab yang dijadikan acuan atau tendensi beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesisnya. Dan beliau menyebutkan secara runtut kitab-kitab mulai abad ke-5 sampai ke-9, 10 dan seterusnya. Kemudian poin yang ke-8, ya. Poin yang ke-8 bahwa Abu Bakar Asy-Syakron adalah orang yang pertama kali yang memunculkan nama Ubaidillah dan makam Ahmad bin Isa. Maksudnya makam Ahmad bin Isa palsu gitu loh, ya, yang dikatakan ada di Yaman. Kemudian poin yang ke-9, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menjelaskan bagaimana kronologi klan Ba'alwi ini, atau menjelaskan historis klan Ba'alwi, mencangkokkan silsilah nasabnya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang ke-10, ya, poin yang ke-10 yang beliau utarakan bahwa kalau mencari ketersambungan nasab Ahmad bin Isa itu adalah sebenarnya bukan datang ke Yaman, akan tetapi datang ke Irak atau sekitar Madinah. Jadi untuk melihat kebenaran makam dari Ahmad bin Isa itu alangkah baiknya datang ke Irak dan sekitar Madinah, bukan ke Yaman, karena jelas Yaman makam Ahmad bin Isa ini adalah palsu. Kemudian yang ke-11 bahwa Aun ini bukanlah putra dari Musa Al-Kadzib. Jadi kalau ada yang menisbatkan Aun ini sebagai anaknya Musa Al-Kadzib, ini jelas bohong. Kemudian poin yang ke-12, mereka klan Ba'alwi bikin nama-nama Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid itu ditambah-tambah, ya, ditambah-tambah. Jadi bukan asli, ditambah-tambah. Jadi tidak matching gitu loh, sehingga dalam dunia sekarang para habaib silsilahnya ini menimbulkan tanda tanya besar, bermasalah gitu loh. Kemudian poin yang ke-13 adalah bahwa klan Ba'alwi tidak bisa membuat antitesis, karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah melihat bagaimana cara mereka itu mengkanter tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Salah satunya adalah sering berpatokan pada kitab palsu. Kemudian poin yang ke-14, ya, bahwa beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah melayangkan 12 pertanyaan yang disodorkan untuk pihak Rabithah Alawiyah, dan ditunggu jawaban dari Rabithah Alawiyah pertanyaannya Kiai Haji Imaduddin Usman ini, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Kemudian yang yang ke-15, ya, yang ke-15 bahwa Ahmad bin Isa ini setelah diverifikasi, ya, dalam kitab Al-Ubaidili, bahwa tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, karena para klan Ba'alwi dan pembela-pembelanya ini mengatakan bahwa menurut kitab Al-Ubaidili
Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman. Ternyata setelah dicek dan diverifikasi, kitab Al-Ubaidili sama sekali tidak mengatakan, tidak ada penjelasan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Kemudian poin yang ke-16 ya dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama adalah bahwa dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar sama sekali tidak mengatakan bahwa sayyid yang bodoh lebih utama, lebih mulia daripada orang alim. Ya, tidak pernah Ibnu Hajar mengatakan semacam itu di dalam kitab fatwanya. Kemudian poin yang ke-18 bahwa Salim bin Jindan itu ketika berbicara tentang nasab dan sejarah mengambil dari ruang hampa atau halusinasi, dan itu bukan ucapan saya, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, akan tetapi ucapan seorang peneliti dari Yaman, ya, Ahmad Al-Habsyi, ya, kemudian Dr. Aiman Al-Habsyi dan Syekh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Kemudian poin yang ke-19 bahwa Sultan Tirtayasa yang dibaalwikan silsilahnya itu mulai tahun 1940-an. Ya, yang dibaalwikan oleh siapa? Oleh Syekh Salim bin Jindan dalam kitab Raudhatul Wildan dan sebagainya. Kemudian poin yang ke-20 bahwa Wali Songo itu ada yang dari jalur Musa Al-Kalim dan juga ada dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti Sunan Giri itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati ini dari Musa Al-Kalim. Kemudian poin yang ke-21 ya bahwa Bang Haji Roma Irama ini mengatakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memaparkan tujuan, dasar, latar belakang, kemudian kitab-kitab yang dijadikan referensi, kemudian menjelaskan tentang historis klan Ba'alwi dalam mencangkokkan nasabnya sambung sampai Nabi. Bang Haji Roma Irama ini mengatakan memang antum ini diutus oleh Allah untuk membongkar ini. Kemudian poin yang ke-22 ya bahwa merebut kesejarahan sebuah bangsa itu salah satu caranya adalah membuat makam-makam palsu ya, kemudian mengkaburkan sejarahnya. Kemudian poin yang ke-23 adalah bahwa Israel itu mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub. Akan tetapi setelah dicek dan cross check serta diverifikasi, Israel itu bukan keturunan Nabi Yakub, tapi Yahudi Askenazi, dan cara dari Israel ini mirip dengan Ba'alwi. Kemudian poin yang ke-24 bahwa hasil tes DNA para habaib ini 99 bisa dipastikan mustahil mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya 99 mustahil mereka sebagai keturunan Nabi. Ya, Arab pun juga bukan gitu loh. Kemudian yang ke-25 ya bahwa tes DNA itu kalau dari jalur laki-laki itu bisa sampai Nabi Adam, kalau jalur perempuan ini zigzag sehingga ada beberapa saja. Kemudian yang terakhir poin yang saya catat adalah bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini siap menerima tantangan dari Rumel Abbas untuk berdialog di akademisi masalah polemik nasab ini, dan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diuji dalam akademik itu apakah sudah sesuai dengan akademisi apa tidak. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bersedia. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.